Santapan Harian Sabtu 11 April 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang pertama. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Mesias, jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Hakim-Hakim 1 ayat 1-7. Sesudah kematian Yosua, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapa dari kami yang harus maju lebih dahulu memerangi orang Kanaan?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya aku telah menyerahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya, "Majulah bersamaku ke wilayah yang ditentukan melalui undi bagiku. Mari kita memerangi orang Kanaan. Nanti aku pun akan maju bersamamu ke wilayah bagianmu." Lalu Simeon maju bersama dia. Suku Yehuda pun maju dan Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. 10.000 orang mereka tewaskan di Besek. Di Besek mereka mendapati Adoni Besek dan memeranginya. Mereka mengalahkan orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari tangannya dan ibu jari kakinya. Kata Adoni Besek, "Ada 70 raja yang terpotong ibu jari tangan dan kakinya. Mereka memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sama seperti yang telah kulakukan, demikian pula Allah membalasnya terhadap aku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sahabat Scripture Union Indonesia, penulis kitab Hakim-Hakim menekankan bahwa zaman Hakim-Hakim bukan masa yang baik karena tidak ada raja di Israel. Sehingga cukup jelas penulis mau menekankan pentingnya kerajaan. Karena itu diperkirakan kitab ini ditulis pada zaman Daud untuk mendukung kerajaan Daud. Ketika Tuhan ditanya orang Israel, siapa yang harus maju lebih dahulu untuk memerangi orang Kanaan setelah kematian Yosua? Jawabannya adalah suku Yehuda. Kemudian Yehuda maju bersama Simeon dan mencapai kemenangan, termasuk dalam memerangi Yerusalem yang ada di daerah suku Yehuda dengan merebut dan membumi hanguskannya. Kemenangan demi kemenangan dicatat, termasuk kemenangan Kaleb dan Otniel. Dari 18 ayat tentang Yehuda, hanya ada satu ayat yang bernuansa agak negatif, yaitu ketika mereka tidak dapat menghalau penduduk di lembah. Dalam catatan seterusnya tentang suku-suku yang lain, hampir semuanya negatif. Bani Benyamin tidak menghalau orang Yebus, penduduk Yerusalem, di bagian yang ada di daerah suku Benyamin. Suku Manasye, Efraim, Zebulon, Asher, Naftali, serta Dan tidak menghalau penduduk bangsa Kanaan di daerah mereka masing-masing. Kontras antara apa yang penulis katakan tentang suku Yehuda dengan suku Benyamin dan suku-suku lainnya jelas menekankan perkenanan Allah kepada suku yang dipilihnya, yaitu Yehuda. Ini karena Allah telah menetapkan bahwa raja akan berasal dari suku Yehuda, dan tentunya Daud berasal dari suku Yehuda. Catatan ini mendukung kerajaan Daud.
Sedangkan Benyamin hanya dicatat dalam satu ayat dan bersifat negatif. Karena Saul yang dari suku Benyamin telah ditolak oleh Allah. Allah tidak memberikan anugerah yang sama kepada semua orang atau semua kelompok. Bahkan Allah tidak segan menunjukkan anugerah yang lebih berlimpah kepada orang atau kelompok yang diperkenanannya. Marilah kita menjadi orang yang diperkenan Allah, karena penyertaan Allah kepada orang yang diperkenan oleh Dia sangatlah nyata. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber anugerah, kasih-Mu memilih dan memanggil kami, bukan karena layak, melainkan karena Engkau berkenan. Biarlah hidup kami tinggal di bawah naungan perkenanan-Mu. Rendah hati dalam syukur, setia dalam panggilan. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin.